Pastanya mateng, dia ambil kolander, dituang. Nah. Nyaringnya begitu. Airnya disimpan. Terus kenapa nggak dipakai kalau udah simpan? Tadi kasih dikit. Ya kurang. Flavor is okay, cuman it's not silky enough dan juga ini Iya, things that enggak. the squid juga. Nggak membaluri pastanya dengan baik untuk sebuah marinara. Squid juga, I think tingkat kematangannya, cara masaknya pun agak kurang karena squidnya sendiri Berdiri sendiri. betul sekali. Ya, it's not as whole as the flavor. Marinara sauce itu harusnya semua seafoodnya dimasak dengan sausnya jadi satu, meresap all the juice Pastanya and masuk everything. jebret. Ya, Pastanya pas masuk itu kan memang masih belum di kematangan yang target akhir. Jadi masih ada waktu dia kena panas lagi, masih ada waktu untuk kamu kasih pasta water lagi ketika kamu toss semuanya bareng, it continues cooking. Making sure semua sausnya itu membaluri setiap butir pasta. Well, secara flavor sebenarnya nih oke. Oke. Balance antara rasa tomatnya, ada flavor olive-nya. Sedikit kurang hanya sayang sekali squidnya harus diperikuk dahulu. Kalau bisa dimasak langsung bareng-bareng, langsung di saute. Pertama baru kamu masuk liquid, sauces dan baru lain-lain. masuk. Jadi dia akan termasak bareng. Bareng. Ya, thank you. Thank you, Chef. Aduh, aku nyesel sih. Kenapa aku nggak masak squidnya langsung di sausnya dan naruh pasta waternya lebih banyakan lagi. Next, tim ungu. Silakan. Harapanku sih itu memang pastanya al dente, itu aja. Selebihnya memang terlalu kering, aku akui. Next, tim ungu. Silakan. Harapanku sih itu memang pastanya al dente, itu aja. Selebihnya memang terlalu kering, aku akui. Apa ini? Chili bean tagliatelle with Sichuan Kenapa duck ngomongnya rice. mesti begini? Iya. Biasa aja kali. Terus? Jadi kamu pakai chili bean ya? Iya. Jadi yang tadi kamu buat Buat apa yang pakai oil itu buat apanya? biar ada warna, mendapatkan warna merah dan juga dari cabai kering itu, baru aromanya juga dapat. Tapi base-nya tetap pakai chili bean. Sehat, chili bean. Ada black bean-nya berarti? Ada, Chef. Dan juga ada. Sichuannya pun tadi ada. Yakin? Yakin, Chef. Kenapa dia diem? Karena tadi bagian saus. Begitu bagian. Jadi kamu nata bagian saus kamu nggak tahu apa-apa? Saya tadi, kan nggak bisa pakai. Chili bean udah jadi kan? Ada di pantry kan? Ada, Chef. Tinggal remukin aja, Chef. Maksudnya kamu tinggal ambil cepiot gitu? Enggak lah, Chef. Enggak? Iya kan. Tinggal tambahin garlic? Iya, Chef. Enak. Tadi udah coba cicipin bareng sama yang itu. Oke, kurang? Aku sih oke. Mungkin bisa lebih baik. Kamu? Kurang, kenapa? Dia terlalu pedas, yang kedua warnanya pun nggak dapat, Chef. Nah, terus? Terlalu pedas. Iya, Chef. Kalau yang kumakan tadi, yang duplikat itu, Chef, memang nggak sepedas ini, Chef. Dan bebeknya? Hasilnya pas, Chef, tapi kurang kering lemaknya itu, Chef, tingkat dari kulitnya ke bawah, Chef. Again, pasta water, what you guys do with it? How do you guys cook the pasta semuanya? Itu, Chef. Untuk masak ininya juga kami kasih juga kaldu untuk si pasta memang, Chef. Begitu tumis bawang putih, masuk chili bean-nya itu, Chef, kasih kaldu. Tapi aku rasa kurang lama, Chef, masak. Terus kamu toss emulsified semuanya? Oke. Baru kasih. Ini kurang garam sih. Bebek bener kamu bilang tadi. Fat kurang di-render, irisan bisa lebih tipis lagi. Kalau perlu, satu slice itu meskipun posisinya ditekuk ya, atau di roll, itu bisa satu gigitan, tidak perlu potong lagi, karena dia cukup tipis. Ini lumayan tebal bebeknya, di mana seasoningnya juga kurang. It's not good. Ya. Yap, setuju. Seasoning bisa lebih balance lagi. Tingkat kematangan bebeknya, mungkin seasoning di bebeknya bisa lebih lagi, fatnya kurang ke-rendered. Ya. Dapat nomor 3 kan? Ya benar, ini nomor 3, Chef. Ini yang kamu mau kan? Iya, Chef. Kenapa gagal? Itulah, Chef. Iya, Chef. Aku memang memilih nomor 3 jadi duplikat disku. Tapi kalau aku kan yang masak itu, Chef,
Aku sendiri yang masak, pasti bisa itu sama, Chef. Kan kamu yang mau? Iya sih, Chef. Kamu dapat? Dapat, Chef. Terus gagal? Iya, Chef. Gimana dapat yang lain? Hancur. Kenapa kira-kira gagalnya? Mungkin tadi kan pertama Mungkin tuh artinya enggak, kamu Chef. tidak tahu. Kurang lama dia dimasak sih, Chef, bersama dengan chili bean itu dan juga chili oilnya juga kurang lama dan kurang kaldu dia gitu, Chef. Kurang creamy dia, jadi kurang nempel sausnya itu sama si pastanya. Itu sih, Chef. Makanya dia jadi terlalu kering. Kenapa bisa terjadi seperti itu pertanyaan saya? Pertama tadi, Teddy sebelum pas 5 menit terakhir, dia langsung pakai minyak makan, Chef. Baru tumis bawang putihnya. Teddy berarti? Nah, Teddy. Jadi terakhir tadi Chef mau kukian. Nah, dia pakai butter dulu, nggak terlalu panas pannya. Baru masuk cabai keringnya, Chef, bawang putihnya. Baru kasih kaldunya sedikit. Nah, baru masuk pastanya, Chef. Begitu udah panas. Itu sih mau. Berarti salah Teddy, karena pakai minyak lagi. Pokoknya salah di awal sih, Chef, bawang putihnya udah langsung dimasukin pakai minyak makan. Jadi waktu 5 menit udah nggak terkejar lagi, Chef. Lanjut. Jadi masuk butter terakhir jadinya, Chef. Jadi kering. Aduh, padahal biasanya kalau misalnya memasak bawang putih kan pakai minyak. Sebenarnya itu nggak terlalu beda banget untuk ngerasain rasa yang sama. Jadi aku nggak ngerti salahku ini di mana. Pastanya oke sih, lumayan. Ya. Pastanya is good. Makasih, Chef. Kalau sesuai duplicate dish, Ya. chili bean itu is a ready sauce ya. Dia udah ada dried chili, udah ada spicesnya, bahkan udah ada salty-nya dari salted black beans. Sebenarnya kalau ngomongin duplicate dish, pasta ini salah satu yang paling gampang. Levelnya kurang lebih sama Kiki sama Jeff. Kalian tinggal saute garlic, Sate kering. masukin chili bean yang memang sudah ada di pantry as it is, masukin pasta dengan pasta waternya, season, and then that's it. Mungkin ada spices lain, ada Szechuan dan lain-lain, itu untuk kerap untuk your duck. Karena kulit dari bebek masih perlu dry rub dengan seasoning. Baru nanti kamu harus render dia dengan baik. Jadi di sini seharusnya tidak se-complicated ini. Ini salah satu yang termudah. But good news, kematangan pastanya bagus. Makasih, Chef. Cuma kurang pasta waternya. Tuh kan bener, tingkat kematangannya bagus karena ini penting banget untuk masak pasta yang al dente. I think pastanya sedikit terlalu banyak kali ya. Iya, porsinya kebanyakan. Makasih ya, Maya. Itu banyak banget. Thank you guys. Makasih, Chef. Thank you, Chef. Dengar feedback yang ada, aku sangat optimis kita nggak menang. Menurutku sih semua dish yang maju ini punya kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Ya, kuserahkan aja sih dan berdoa kepada yang di atas. Oke, kami akan berdiskusi setelah mencicipi semua hidangan duplicate dish pasta dari kalian. Let's see apakah ada pemenang. Dengan segala kekurangan yang ada di saya dan juga Belinda, semoga torang yang menang. Aku serahin semua hasilnya pada juri. Yang penting kita udah try our best. Kami sudah berdiskusi dan setelah kami membedah ulang setiap dari pasta kalian, sekali lagi ada banyak aspek yang dikonsider. Yang mau menang senyum dulu. Nata tidak mau menang. Stres banget kayak hidupnya Emang kayak gini senyumku, muka aku pun udah petak kayak gini. Udah dari sananya pabriknya, Chef. Dan kami ada 2 tim Tuh, 2 lagi. Kurang baik apa kita? yang akan menjadi pemenang di challenge kali ini dengan segala kekurangannya dan yang sudah jelas bisa dibilang yang terbaik dibanding yang lain. Nah dong, get us wrong ya. Makanan kalian tuh nggak ada yang nggak enak. Kita bisa nikmati, tapi kan ini namanya kompetisi. 1, 2 adalah duplicate dish. Jadi it's our job untuk mencari-cari kesalahan kalian. Di mana dari tidak menyimak, salah pengolahan, dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke, simply put ya, hidangan kalian pasta sebenarnya tidak ada satupun yang tidak enak, tapi ini adalah challenge yang termasuk mudah dan so far tidak ada yang sempurna. Dan di challenge seperti ini, kami mencari kesempurnaan, bukan hanya enak. Paham? Yes, Chef. Pemenang di challenge kali ini, congratulations. Yang pertama, tim biru, Belinda dan Sarja.
Saya senang sekali akhirnya selama saya di galeri saya menang juga walaupun tim. Aku menang tim challenge sama Kak Jia. Thank you Kak Jia udah sabar kerja sama aku. Dan yang kedua, sama-sama biru muda, Haris dan Yogi. Congrats. Hari ini adalah tim biru day, karena semua tim biru itu jadi pemenang. Aku senang banget karena ini tim challenge pertama yang aku menangin sebelum tim challenge yang lain. Bisa dibilang yang cukup mendekati dan balance dari flavornya sendiri. Yours, flavornya benar. Punya kalian juga sedikit terlalu banyak krim. Selain dari terlalu banyak krim, rasanya capers lemonnya itu it brings out all the flavors ya. Oke, tim duo biru silakan naik ke atas. Baik, untuk kalian ber-10. Gimana? Sudah bosan dengan tim challenge? Belum, Chef. Belum. Ya udah, kita kasih lagi ya. Oke, persiapkan diri untuk challenge selanjutnya. Itu akan menjadi tim challenge again dengan partner yang sama. Good luck. Meskipun belum menang di challenge pertama, dan aku berharap di challenge kedua kami bisa menang. Oke, tadi next challenge kita harus komunikasi lebih bagus lagi. Jangan takut dan jangan grogi setiap mengerjakan apapun. Oke Pak Usman, challenge kedua kita harus teamworknya yang bagus ya. Lebih bagus dari yang tadi biar kita bakalan aman dari pressure test. Kiki, ayo kita kerja lebih baik agar kita aman dari pressure test. Masuk ke galeri, lihat-lihat ada tembok penghalang. Kira-kira apa lagi ini challenge-nya? Wow. Ada tembok penghalang. Wah, mau diapain lagi kita ini? Masa mesti kali harus ada pembatas di sini? Kayak tembok sini aja, Bang. Oke, guys. Kalian tadi sudah menyelesaikan challenge, tim challenge pairing. Gimana kalian harus menyelesaikan suatu hidangan yang kalian harus duplikasi. Cara bergantian. Dan di challenge ini sudah ada 10 orang. Di mana seperti tadi saya bilang, kalian akan tetap pairing dengan tim atau teammate yang sama. Oke? Baik, di tengah-tengah bench kalian itu sudah ada pembatas ya. Kira-kira kalian sudah tahu? Sudah paham challenge-nya apa? Anda bisa tebak? Ya, Chef. Sudah tahu, Chef. Sudah tahu? Sudah tahu. Oke, Chef Renata silakan jelaskan. Di tantangan sebelumnya, kalian harus bermasak secara bergantian. Kali ini, kalian sebagai tim juga harus membuat hidangan yang sama, bukan sama tantangan sebelumnya ya. Kalian bisa diskusi hidangan apa yang kalian mau buat, dan kalian akan dibatasi oleh tembok pembatas tersebut, di mana kalian boleh berbicara, tapi kalian tidak boleh melihat partner kalian kerjanya lagi sampai mana. Paham? Paham, Chef. Satu resep, 2 tangan, hasilnya 2 hal yang berbeda. Dan dengan komunikasi kalian yang baik di awal, kita expect hasilnya harus sama. Dari segi rasa, presentasi, konsep. Simple as that. Kalian harus membuat hidangan yang sama, kalian boleh berkomunikasi, kalian coba nggak boleh lihat satu sama lain. Sebelumnya masa nggak boleh ngomong, sekarang masa nggak boleh ngelihat. Jadi apa iki? Wah, satu resep 2 tangan dan harus sama. Ini kayaknya bahaya sih untuk aku sama Mbak Ro.
Kita akan lihat apakah kalian ada yang lebih baik dari satunya, atau dua-dua hancur, atau satu lebih baik, satu hancur, atau dua-dua bagus. Jelas ya, nanti pada saat food tasting, kalian sepasang akan dipanggil maju. Jadi akan ada 2 hidangan, masing-masing hidangan kalian dalam satu tim. Itu harus exact the same. Jelas ya? Yes, Chef. Jadi di sini yang dicari adalah komunikasi kalian, bagaimana menghidangkan masing-masing hidangan yang sama persis, semirip mungkin dari segi rasa, plating, dan